Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya. Kita lanjutkan diskusi kita. Saat ini kita akan mendiskusikan soalan partial fraction untuk akar imajiner kompleks, baik yang akarnya imajiner maupun yang kompleks, menggunakan metode limit. Ini soalannya sama dengan video kita terkait partial fraction yang ke-6. Sama. Cuma ternyata ada langkah yang berbeda atau cara lain untuk menyelesaikan soalan tersebut. Tapi cara ini telah kita pelajari sebelumnya. Telah kita pelajari. Mari kita saksikan video ini baik-baik. Semoga dapat dipahami. Pada video sebelumnya kita punya soalan mengenai inverse Laplace 3 per S kali S kuadrat tambah 2S tambah 6. Ini kita telah cari K1, K2, dan K3-nya. Perhatikan video kita sebelumnya. Inverse Laplace setengah per S. Jadi K1-nya setengah dikurang setengah inverse Laplace S tambah 2 per S kuadrat tambah 2S tambah 6. Nah, perhatikan bentuk lain dari cos theta, di mana cos theta itu sama dengan E pangkat J theta tambah minus E pangkat minus J theta per 2. Dan sin theta itu bentuk lainnya adalah E pangkat J theta dikurang E pangkat minus J theta per 2J. Nah, akar dari S2 tambah 2S tambah 6 ini, itu kita sebut dengan S1 dan S2, menggunakan persamaan ABC, minus B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini bentuk umum ya. Sama dengan karena B-nya adalah 2, maka jadi minus 2. Ditambah kurang akar 2 kuadrat dikurang 4, dikurang A-nya 1, dikurang C-nya 6 per 2. Karena A-nya 1 per 2. Ini sama dengan minus 2 tambah kurang akar 4 dikurang 24. Atau minus 2 tambah kurang akar minus 20 per 2. Ini minus 20 itu bisa kita modifikasi menjadi akar 4 dikali 5. Sehingga S1 dan S2 itu minus 2. Akar 4 jadi 2 ya. J 2 akar 5 per 2. Nah, karena di sini sama-sama 2 bisa kita coret. Ini tinggal minus 1, ini 1. Jadi minus 1 tambah kurang J akar 5. Jadi itulah akar-akarnya. Setelah itu kita bisa mengubah bentuk 3 per S kali S kuadrat 2S tambah 6 ini menjadi 3 per S dikali S tambah 1 tambah J akar 5 dikali S tambah 1 kurang J akar 5. Karena akar-akarnya itu tadi. Ini sama dengan K1 per S tambah K2 per S tambah 1 tambah J akar 5 tambah K3 per S tambah 1 kurang J akar 5. Nah, untuk K1 tidak ada persoalan. Kita bisa langsung dapatkan. Disingkat saja karena di video-video sebelumnya detail langkahnya telah disampaikan. K1 sama dengan 3 per S tambah 1 tambah J akar 5 dikali S tambah 1 kurang J akar 5, di mana S-nya sama dengan 0, sehingga 3 per 0-nya, S-nya 0 ya, jadi 0 tambah 1 tambah ini dikalikan 1 dikurang J akar 5 tambah ini karena S-nya 0, ini kita ganti ini S-nya 0 sehingga ini tinggal
1 tambah J akar 5 dikali 1 kurang J akar 5. Hasilnya 1 kurang J akar 5 tambah J akar 5 dikali 5. 3 per ini saling meniadakan. Habis dikurang. Bukan ini habis ya karena kurang ditambah. 1 tambah 5 sama dengan 6. 3 per 6 atau setengah. Jadi K1-nya diperoleh setengah. Nah, ini sama dengan video sebelumnya, K1-nya juga terbukti setengah. Nah, untuk K2 itu caranya dikalikan dengan S sisi kiri dan sisi kanan dikalikan dengan S tambah 1 tambah J akar 5. Di mana S-nya sama dengan minus 1 minus J akar 5. Maka K2 sama dengan 3 per minus 1 kurang J akar 5 dikali minus 1 kurang J akar 5 dikurang J akar 5. Nah, substitusikan nilai S-nya ke sini dan ke sini. Setelah itu kita sederhanakan 3 per minus 1 kurang J akar 5. Ini minus 1 tambah 1 jadi 0. Minus J akar 5. Minus J akar 5 jadi minus J 2 akar 5. Maka K2 sama dengan 3 per, kalau kita kalikan ini, minus 1 kali ini, dikalikan ke sini juga. Lanjutnya seterusnya, itu didapatkan K2 sama dengan 3 per J 2 akar 5. Sorry. Jika kita kalikan, ini minus 1 dikali minus J 2 akar 5, hasilnya J 2 akar 5, sedangkan minus J akar 5 dikali minus J 2 akar 5, hasilnya minus 10. Sehingga bentuk K2, 3 per J 2 akar 5 dikurang 10. Kita sederhanakan, kita modifikasi bentuknya. Kita kalikan 3 per J 2 akar 5 kurang 10 ini kita kalikan dengan J2 minus J2 akar 5 kurang 10 per J2 akar 5 dikurang 10. Kita kalikan dengan konjugasi dari bilangan kompleksnya. Sehingga menjadi 3 dikali J2 akar 5 minus ya, minus J6 akar 5, 3 dikali 10 minus 30. Yang di bawahnya menjadi 20 dikurang J20 akar 5 ditambah J20 akar 5 ditambah 100. J20 akar 5 dikurang J20 akar 5 ini habis. Maka yang tersisa hanyalah minus J6 akar 5 dikurang 30 per 20 tambah 100. Yakni minus J6 akar 5 dikurang 30 per 120. Ini bisa disederhanakan. Kita sederhanakan jadinya 6 per 120 yaitu per 20. Ini juga sama-sama dibagi 6 ya. Ini tinggal 1, ini tinggal 5. Jadinya K2 sama dengan minus J akar 5 dikurang 5 per 20. K1 sudah kita dapatkan, K2 sudah kita dapatkan juga. Sekarang kita teruskan untuk mendapatkan K3. Untuk K3, sisi kiri dan sisi kanan dikalikan dengan S tambah 1 dikurang J akar 5. Dikalikan dengan S tambah 1 dikurang J akar 5. Nah, sehingga ini seharusnya ini S tambah 1 dikurang ya. Maka K3 sama dengan 3 per
S kali S tambah 1 tambah J akar 5, di mana S-nya adalah minus 1 tambah J akar 5. Kita substitusikan nilai S ini ke dalam ini. Sama dengan 3 per minus 1 tambah J akar 5 dikali minus 1 tambah J akar 5 tambah 1 tambah J akar 5. 3 per minus 1 tambah J akar 5 untuk bagian yang ini menjadi ini saling hapus ya. Minus 1 tambah 1. Yang tersisa hanya ini J2 akar 5. Nah, kita sekarang modifikasi penyebutnya supaya tidak jadi bilangan kompleks. 3K3 sama dengan 3 per minus J 2 akar 5. Ini dikalikan. Dikurang 10. J akar 5 dikali J 2 akar 5 itu minus 10. 3 per minus J 2 akar 5 dikurang 10. Kita kalikan dengan konjugasinya. J 2 akar 5 kurang 10 per J 2 akar 5 kurang 10. Sama dengan 6 akar 5J atau J 6 akar 5 dikurang 30. Yang di bawahnya kalau kita kalikan jadinya 20 tambah J 20 akar 5 dikurang J 20 akar 5 ditambah 100. Yang ini karena tambah dan kurang habis. Yang tersisa hanya J 6 akar 5 kurang 30 per 20 tambah 100. Atau J 6 akar 5 dikurang 30 per 120. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 6. Ini jadi 1. Ini jadi 5. J akar 5 dikurang 5 per 20. Ini jadi 20. Kita sudah dapatkan K1, K2, dan K3. Kita teruskan. Setelah kita dapatkan K1, K2, dan K3, maka bentuk ini kita bisa substitusikan menjadi setengah per S ditambah minus J akar 5 kurang 5 per 20 per S tambah 1 tambah J akar 5 ditambah J akar 5 dikurang 5 per 20 per S tambah 1 dikurang J akar 5. Sama dengan setengah per S ditambah 20-nya kita tarik keluar. Jadi 1/20 minus J akar 5 dikurang 5 per S tambah 1 tambah J akar 5 ditambah J akar 5 dikurang 5 per S tambah 1 dikurang J akar 5. Nah, sudah sampai ke tahapan ini. Masih belum sesuai dengan bentuk umum tadi, kita masih perlu memodifikasinya. Kita ingat kembali bahwa cos theta sama dengan ini, sin theta sama dengan ini. Untuk inverse Laplace setengah S itu langsung kita dapatkan setengah, jadi tidak rumit. Untuk inverse Laplace ini sama dengan bentuk 1 per S untuk inverse Laplace yang ini ya. Yang bagian yang ini dan bagian ketiga itu sama dengan bentuk umum inverse Laplace 1 per S tambah A sama dengan minus E pangkat sama dengan E pangkat minus AT. Nah, yang A-nya yang mana? Yang ini yang A-nya ya. Ini A-nya. Jadi, inverse Laplace yang di dalam 1/20 kali J akar 5 tambah 5 ini dikali E pangkat minus 1 tambah J akar 5T. Ditambah
ditambah minus J akar 5 ditambah 5 dikali E pangkat minus 1 dikurang J akar 5T. Sama dengan setengah dikurang 1/20. Ini E pangkat minus 1 kita kalikan ke dalam ini. E-nya kita kalikan ke sini. Kita kalikan ke sini juga. Begitu juga bagian yang berikutnya. Ini kita kalikan ke sini dan juga dikalikan dengan 5. Nah, hasilnya apa? J akar 5 pangkat J akar 5 E pangkat minus 1 tambah J akar 5T ditambah 5 dikali E pangkat minus 1 5 kali E pangkat minus 1 tambah J akar 5T dikurang kurang berapa? Ini minus J akar 5 dikali E ini. Ini dia. Ditambah 5 dikali E pangkat minus 1 kali 1 kurang J akar 5T. Nah, setelah kita masukkan perkaliannya ke dalam, maka kita masih perlu menyederhanakannya. Setengah per 1/20 E pangkat minus T. Nah, kita tarik semua E pangkat minus T-nya. Karena E pangkat minus 1 tambah J akar 5 ini sama dengan J akar 5 E pangkat minus T dikali E pangkat J akar 5T. Juga begini. Kita pisah 5 dikali E pangkat minus T dikali E pangkat J akar 5T. Bagian yang ini juga E pangkat minus T dan E pangkat minus J akar E pangkat J akar 5T positif ya. Tambah 5 kali E pangkat minus T kali E pangkat J akar 5T. Di semua komponen ini ada E pangkat minus T. Ada E pangkat minus T. Keluarkan menjadi 1/2 kurang 1/20 E pangkat minus T dalam kurung J akar 5 E pangkat minus J akar 5T tambah 5 kali E pangkat minus J akar 5T dikurang J akar 5 E pangkat J akar 5T tambah 5 dikali E pangkat J akar 5T. 1/2 dikurang 1/20 E pangkat minus T kita kelompokkan. Yang kita kelompokkan saja ini dengan yang tidak pakai J, yang ini yang pakai J. Jadinya 5E pangkat minus J akar 5T tambah 5E pangkat J akar 5T dikurang J akar 5 kali E pangkat J akar 5T tambah J akar 5 kali E pangkat minus J akar 5T. Nah, sampai di sana belum selesai. Kita masih perlu memodifikasi untuk mencapai bentuk umumnya. Kita tadi telah mendapatkan persamaan ini. Setengah aku dikurang 1/20 E pangkat minus T 5 dikali E minus J akar 5T 5 dikali E J akar 5T dikurang J akar 5
E pangkat J akar 5T ditambah J akar 5 E pangkat minus J akar 5T. 5 ini kita keluarkan. Sehingga bisa jadi 5 dikali ini. J akar 5 juga bisa kita keluarkan sehingga dikali ini. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, kita perhatikan bentuk yang telah kita peroleh ini sama dengan cos atau sin. Hampir sama dengan cos. Di mana E pangkat minus J akar 5T sama dengan ini. Ditambah E pangkat J akar 5T sama dengan ini. Cuman belum dibagi 2. Dia harus dibagi 2. Sehingga muncul pembagi 2 di sini. Akibat dibagi 2, maka juga harus dikali 2 ya. Karena supaya tidak mempengaruhi. Bentuk yang ini sama dengan bentuk umum sin. Cuman dia belum dibagi 2J. Oleh karena itu, kita bagi dengan 2J, harus dikali juga dengan 2J. Nah, oleh karena itu, bentuknya menjadi 10. 5 kali 2, 10. J akar 5 kali 2J, jadinya 2 akar 5. Bentuk ini menjadi cos akar 5T. Bentuk ini menjadi sin akar 5T. Jadi Laplace, inverse Laplace dari 3 per S kali S kuadrat tambah 2S tambah 6. Sama dengan setengah kurang 1/20 E pangkat minus T dikali 10 cos akar 5T tambah 2 akar 5 sin akar 5T. Nah, bentuk ini yang telah kita peroleh ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Dimana 10 ini kita 2 akar 5 itu kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Sehingga menjadi 10 cos akar 5T ditambah 10 per akar 5 sin akar 5T. Nah, kalau seperti ini, kita bisa tarik 10-nya menjadi 10 per 20. Yang di dalamnya menjadi cos akar 5T ditambah 1 per akar 5 sin 5T. 10 per 20 menjadi setengah. Cos akar 5T ditambah 1 per akar 5 sin akar 5T. Kita telah menyelesaikan partial fraction akar imajiner kompleks dengan 2 pendekatan. Silahkan diulang kembali, semoga dapat dimengerti. Tetap harus dicoba, dilatih untuk lebih memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.